Ini dimulai, Pak. Oke, baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. La haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu kuliah Literasi Digital Kitab Kuning, yaitu Bapak Fairuz Ainun Naim, LC, serta Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, rekan-rekanku yang saya hormati dan yang saya banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah, tak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua, diantaranya nikmat iman, Islam, serta sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan online secara sinkronus pada siang hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, barik alaihi. Yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, di sini saya sebagai moderator untuk kelompok 7 yang anggotanya terdiri dari Bapak Nurholis, Pak Barli Prasetya, Ibu Nenden Kurniasi, dan Ibu Novi Nurhayati. Sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama bacakan Ummul Quran ala hadihin niyah wa likulli niyatin shahah wa ila hadratin Nabil Mustafa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya benar betul. Amin. Amin. Shadaqallahul adzim. Terima kasih. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu pemateri dari kelompok 7. Adapun materi yang dibahas ialah adabun naum, adab tidur, adabus shalah, dan adab sholat. Untuk adabun naum atau adab tidur yang akan dipresentasikan oleh Ibu Nenden Kurniasi. Kepadanya saya persilahkan dengan segala hormat. Silahkan Bu Nenden. Ya, terima kasih Bu Eroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Sebelumnya saya haturkan terima kasih kepada Ibu Siti Eroh yang telah mempersilahkan saya untuk membacakan presentasi yang pertama. Tidak lupa juga saya haturkan nuhun kepada Bapak dosen mata kuliah Literasi Kitab Kuning, Bapak Fairuz Ainun Naim, LCMA. Tidak lupa Bapak Ibu mahasiswa PJJ PAI IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang saya banggakan. Kali ini saya akan mempresentasikan adabun naum atau adab tidur mewakili kelompok 7 yang terdiri dari Bapak Nurholis, Bapak Barli, Ibu Novi Nurhayati, dan saya sendiri Nenden Kurniasi. Baik, materinya saya share screen dulu ya. Sudah ada Bapak Ibu?
Sudah, Bu. Iya, baik. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Adabun naumi, tata cara atau adab tidur. Fa'in aradtan nauma, jika engkau ingin atau hendak tidur, fabsut firoshaka mustaqbilal kiblata. Hamparkan tempat tidurmu dengan menghadap kiblat. Wanam ala yaminika kama yudja'ul mayyitu filah dihi. Lalu tidurlah di atas sisi kananmu seperti tidurnya mayit di liang kuburnya. Wa'lam, dan ketahuilah anna nauma mislul mauti, bahwa tidur itu seperti kematian. Wal yaqadzata mislul ba'si, dan terjaga itu bagaikan bangkit. Wala'allallaha ta'ala yakbidu ruhaka fi lailatika. Bisa jadi Allah menggenggam rohmu di malam itu. Fakun musta'idan liqa'ihi tanama ala toharatin. Maka dari itu bersiap-siaplah untuk menghadapinya dengan tidur dalam keadaan bersuci. Watakunu wasiyatuka maktubatan tahta ra'sika. Dan usahakan agar wasiatmu telah tertulis di bawah kepalamu. Watanama ta'iban minadzunubi mustaghfiran aziman ala an la ta'uda ala maksiyatin. Engkau tidur seraya bertaubat dan meminta ampunan dari semua dosa dan tekad tidak akan berbuat maksiat lagi. Wa'zim alal khairi li jami'il muslimina in ba'atsakallahu ta'ala. Bertekadlah untuk berbuat baik kepada semua muslim jika nanti Allah membangunkanmu. Watadzakar annaka satujja'u fil lahdi. Ingatlah bahwa engkau akan berbaring di liang kubur, kadzalika wahidan faridan. Seperti itu seorang diri. Laisa ma'aka illa amalaka, hanya ditemani oleh amalmu. Wala tujza illa bisa'ika wala tastajlibin nauma takallufan bitamhidil fursyil waqi'ati. Engkau hanya akan dibalas sesuai dengan amal perbuatanmu itu. Jangan sampai engkau menghendaki tidur yang banyak dengan menghamparkan kasur yang empuk. Fa innan nauma ta'tilun lil hayati. Karena tidur adalah menghentikan kehidupan. Illa idza kanat yaqadzatuka wabalan 'alaika fanaumuka salamatun lidinika. Kecuali jika bangunmu itu justru menjadi bencana bagimu, sehingga tidur tersebut lebih membuat agamamu selamat. Selanjutnya, wa'lam anna laila wan nahara arba'un wa 'ishruna sa'atan. Ketahuilah bahwa malam dan siang seluruhnya berjumlah 24 jam. Fala yakunu naumuka bil laili wan nahari aktsara min 8 sa'atin. Jangan sampai tidurmu sepanjang siang dan malam lebih dari 8 jam. Fayakfika in ishta masalan sittina sanatan. Karena jika engkau berumur sekitar 60 tahun, au tudayya minha 20 sanatan, cukup bagimu membuang 20 tahun darinya. Wahuwa thuluthu umrika, atau sepertiga dari umurmu itu. Wa a'ida inda naumi siwakaka wa tahuraka. Ketika tidur kembalilah bersiwak dan bersuci. Wa'zim ala qiyamil laili aw ala qiyami qabla subhi. Bertekadlah untuk bangun malam atau bangun sebelum subuh. Wa raq'atani fi jawfil laili kanzun min kunuzil birri. 2 rakaat di tengah malam merupakan salah satu harta kekayaan yang berharga mulia. Fastakthir min kunuzikal yaumi fakrika falan yugni anka kunuzid dunya idza mutta. Perbanyaklah harta kekayaanmu itu guna menghadapi hari miskinmu. Sebab harta kekayaan dunia sama sekali tidak akan berguna jika engkau binasa. Selanjutnya, doa sebelum tidur. Waqul inda naumika, ketika tidur maka ucapkanlah Bismika Rabbi wada'tu janbi
dengan namamu, wahai Tuhanku, kuletakkan punggungku. Wa bismika arfa'uhu faghfir li dzanbi. Dan dengan namamu pula kuangkat serta ampunilah dosa-dosaku. Allahumma qini azabaka yauma tab'atsu ibadaka. Ya Allah, lindungi aku dari siksamu pada hari para hambamu dibangkitkan. Allahumma bismika ahya wa amutu wa a'udzubika. Ya Allah, dengan namamu aku hidup dan aku mati. Aku berlindung kepadamu. Allahumma min syarri kulli dhi syarrin wa min syarri kulli dabbatin. Aku berlindung kepadamu dari keburukan segala sesuatu yang memiliki keburukan, serta dari kejahatan setiap yang melata. Anta akhidun binasiyatiha inna rabbi ala sirati mustaqim. Engkau yang menggenggam ubun-ubunnya, sesungguhnya Tuhanku berada di jalan yang lurus. Allahumma antal awwalu falaisa qablaka syai'un. Ya Allah, Engkaulah yang maha pertama yang tidak didahului oleh sesuatu. Wa antal akhiru falaisa ba'daka syai'un. Dan Engkau pula yang maha terakhir yang tidak ada sesuatu sesudahmu. Wa anta zahiru falaisa fawqaka syai'un. Engkau maha tampak, tidak ada sesuatu di atasmu. Wa antal batinu falaisa dunaka syai'un. Engkau maha tersembunyi, tidak ada sesuatu di bawahmu. Waqdi anni dina wa agnini minal faqri. Bayarkanlah hutangku dan angkatlah aku dari kemiskinan. Allahumma anta khalaqta nafsi, ya Allah, Engkau yang menciptakan diriku, wa anta tatawaffaha laka mahyaha wa mamataha. Dan Engkau pula yang mewafatkannya, kematian dan kehidupannya ada pada kekuasaanmu. Faghfirlaha wa in ahyaitaha, jika Engkau mematikan diriku ini, fadha bima tafadu bihi ibadaka sholihina. Maka ampunilah dia, dan jika Engkau hidupkan, maka jagalah dia sebagaimana Engkau menjaga para hambamu yang soleh. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dini wad dunya wal akhirah. Ya Allah, aku meminta kepadamu pengampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Allahumma aikidni fi ahabbi sa'ati ilaika. Ya Allah, bangunkanlah aku dalam waktu terbaik menurutmu. Wasta'milni bi ahabbil a'mali ilaika hatta tuqarribani ilaika zulfa. Buatlah aku melakukan perbuatan-perbuatan yang paling Engkau senangi, sehingga hal itu akan mendekatkan diriku kepadamu. Wa tuba'idani an sukhtika bu'dan as'aluka. Dan menjauhkannya dari murkamu. Setelah aku meminta kepadamu, maka Engkau memberikannya. Wa astaghfiruka fataghfiroli wa ad'uka fatastajiba li. Maka Engkau memberikannya, aku meminta ampunan kepadamu, maka Engkau terima. Dan aku berdoa kepadamu, maka Engkau kabulkan untukku. Selanjutnya, Tsumaqra ayatal kursiyyi wa amanar rasulu ila akhiri surati. Kemudian bacalah ayat kursi, lalu baca ayat amanar rasul, yaitu surat Al-Baqarah ayat 285 sampai akhir suratnya. Wal ikhlasi, dan surat Al-Ikhlas. Wal mu'awwidhataini, surat Al-Falaq dan An-Nas. Wa surat Tabarakal Mulku, juga surat Al-Mulk. Wal ya'hudkan naumu wa anta ala dzikrillahi wa ala taharati. Usahakan engkau tidur dalam keadaan berzikir kepada Allah dan dalam keadaan suci. Faman fa'ala dzalika urija bi ruhihi ilal arsy wa kutiba musalliyan ila an yastaiqidha. Karena siapa saja yang melakukan hal itu, ia akan naik beserta ruhnya ke arsy dan dicatat sebagai orang yang sedang sholat sampai bangun kembali. Selanjutnya, fa idza staiqadta
Maka apabila engkau sudah bangun, farji yang ila ma'arraftuka awalan. Lakukanlah apa yang telah kujelaskan sebelumnya kepadamu. Wadawim ala hadzat tartibi baqiyata umrika. Hendaklah engkau hidup teratur seperti itu dalam sisa umurmu. Fa in syaqqat alaikal mudawamatu fasbir. Sabro maridi ala maroratid dawai intidharan lisyifai. Apabila engkau tidak bisa melakukannya secara konsisten, bersabarlah sebagaimana sabarnya orang sakit ketika menahan pahitnya obat dan ketika menunggu saat kesembuhan. Wa tafakkar fi qasri umrika wa in ishta masalan mi'ata sanatin. Renungkanlah umurmu yang berusia pendek. Jika engkau hidup 100 tahun misalnya, fahiya qalilatun bil idhafati ila maqamika fid daril akhirah wa hiya abadul abadi. Maka usia tersebut sangatlah pendek jika dibandingkan dengan lamamu tinggal di negeri akhirat, karena ia merupakan negeri yang abadi. Selanjutnya, wala tutawil amalaka. Jangan perpanjang angan-anganmu. Fayaskula alaika amaluka. Faqaddir qurbal mauti wa qul fi nafsika inni atahammalul masyaqqata fala'alli amutul lailata wa asbirul lailata fala'alli amutu ghadan. Karena hal itu akan memberatkanmu dalam beramal. Perhitungkanlah dekatnya kematianmu, lalu katakan kepada dirimu, jika aku bisa bersabar menghadapi penderitaan hari ini, barangkali aku mati malam nanti. Dan aku akan bersabar pada malamnya, karena barangkali aku mati esok hari. Fa'innal mauta la yahjumu fi waqtin makhsusin, wa halin makhsusin, wa sinin makhsusin. Sesungguhnya kematian itu tidak hanya datang pada saat tertentu, kondisi tertentu, atau pada usia tertentu. Fala budda min hujumihi bil isti'dadi lahu aula minal isti'dadi lid dunya. Bersiap-siaplah menghadapi kematian lebih utama ketimbang bersiap-siap menghadapi dunia. Selanjutnya, terakhir, ketika kita bangun, fa in fa'ata dzalika farihta indal mauti farohan syadidan la akhiralahu. Manakala engkau bisa bersabar selalu setiap hari, ketika meninggal engkau akan mendapati kebahagiaan yang tak ada habis-habisnya. Wa in sawwafta wa tasahalta ja'akal mautu fi waqtin la tahsibuhu. Jika engkau menunda-nunda dan meremehkan, maka kematian itu akan mendatangimu pada waktu yang tidak kau duga. Wa tahassarta tahassuran la akhiralahu. Sehingga engkau akan menyesal dengan penyesalan yang tidak berujung. Wa inda sobahi, dan ketika pagi, yahmidul qaumas sura wa indal mauti ya'tikal khobarul yaqinu. Sekelompok makhluk mulia bertahmid, dan ketika mati datang berita yang sebenarnya itu kepadamu, sebagaimana firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala ta'lamunna najahu ba'da hinin. Setelah beberapa waktu engkau akan mengetahui kebenaran berita Al-Quran tersebut. Quran Surat Shad ayat 88. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat semuanya. Saya kembalikan lagi kepada moderator, Bu Eroh. Mangga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Nenden atas penyampaian materinya. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang adab sholat atau adab sholat ya, yang akan dipresentasikan oleh Bapak Barli. Bapak Barli. Ya, siap. Ya. Masih atur posisi kameranya. Ya, Pak Barli, kepada Pak Barli saya persilahkan dengan segala hormat. Langsung aja. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya jelas ya? Ya, Pak. Jelas, Jelas, Pak. Pak. Jelas, Pak, jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim amma ba'd. Yang kami hormati Bapak dosen dan seluruh teman-teman kelas A PPJ, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, puasanya barokah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Langsung saja kita mulai. Tugas presentasi saya pada hari ini adalah kitab Bidayatul Hidayah, bab adab-adab sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Adabus salah. فإذا فرغت من طهارة الحدث وطهارة الخبث في البدن والثياب والمكان ومن ستر العورة من السرة إلى الركبة فاستقبل القبلة قائما مزاوجا بين قدميك لا تضمهما واستو قائما واقرأ قل أعوذ برب الناس تحصنا بها من الشيطان الرجيم. Jadi nasihat Imam Ghazali yang pertama di adab-adab sholat ini adalah pastikan kita sudah suci sebelum sholat. Baik suci dari hadas, ya, kecil maupun hadas besar, kemudian suci baju, badan, tempat, pastikan semua udah benar-benar suci. Kemudian yang ketiga, pastikan kita udah nutup aurat. Nah, jangan sampai udah suci semua, ternyata kita masih pakai celana boxer, celana pendek. Maka itu tidak boleh dan sangat tidak adab. Pastikan minimal sudah tertutup dari lutut sampai pusar. Walaupun untuk zaman sekarang, kalau ada orang sholat hanya dari pusar sampai lutut pun sudah bisa dikategorikan tidak adab sama sekali. Seperti itu, ya. Jadi untuk zaman sekarang bisa kita tambahi bahwa adab-adab sholat itu menggunakan baju yang rapi, yang pantas. Ketika kita ingin bertemu seorang pejabat saja, kita bisa berdandan berjam-jam, sangat rapi, wangi, dan lain sebagainya. Masa kita mau menghadap kepada pencipta seluruh makhluk dengan baju yang biasa-biasa saja. Begitu. Kemudian kalau sudah pasti itu beres, nutup aurat, suci, maka menghadaplah kiblat. Jadi ini ceritanya sebenarnya babnya sholat sendirian, ya, bukan sholat berjamaah. Jadi dilakukan dengan santai, tawajuh, khusyuk, hadap kiblat, berdiri tegap, kaki lurus ke depan. Nah, ini yang sering salah orang Indonesia ini, kebanyakan kaki kita berbentuk huruf V. Ya, di sini diingatkan oleh Imam Ghazali, ya, muzawijan baina qadamaik, ini jarinya lurus ke depan. Nah, jarinya lurus ke depan, tapi la tadamuha, jangan rapat. Jangan rapat. Nanti itu susah juga. Jangan seperti ketika kita baris berbaris, posisi siap, gerak, itu kan rapat. Nah, tidak. Renggang ya ukuran 1 jengkal lah. Kurang lebih atau lebih sedikit. Tapi jari-jari menghadap ke depan. Ini yang dimaksud oleh Imam Ghazali kurang lebih. Kemudian ini juga jarang yang kita tahu. Menurut beliau sangat baik sebelum melakukan sholat membaca surat Qul A'udzu Birabbin Nas. Jadi yang maksud di sini waqra Qul A'udzu Birabbin Nas bukan cuma 1 ayat Qul A'udzu Birabbin Nas, tapi 1 surat lengkap. Ya, sebelum kita takbir, sebelum niat, sebelum apapun, setelah menghadap kiblat dengan tegak, dengan siap, maka kita membaca Bismillahirrahmanirrahim Qul A'udzu Birabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas, min syarril waswasil khannas. Nah, kenapa? Alasannya tahassunan biha minasyaitonir rajim, karena
dengan surat Qul A'udzu Birabbil Nas ini adalah berdoa dijauhkan dari bisikan-bisikan setan baik yang berupa manusia maupun yang berupa jin. Min syarr Qul A'udzu Birabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas, min syarril waswasil khannas. Gitu. Karena kita mau menghadap Allah, gitu. Jangan sampai ada bisikan-bisikan yang merusak kekhusyuan ketawajuhan kita, maka kita berdoa dulu ini untuk sebagai perlindungan atau penjagaan. Nanti di tengah-tengah sholat, insya Allah tidak ada bisikan-bisikan yang mengganggu kekhusyuan kita. Oke, lanjut. Wahdur qalbak ma anta fih wa farrighhu minal waswas wanzur baina yadayya man taqum wa man tunaji wastahi an tunaji maulaka biqalbin ghafil وصدر مشحون بوساوس الدنيا وخبائث الشهوات. Setelah berusaha berdoa kepada Allah biar dikasih hati yang bersih, jangan terkena bisikan-bisikan setan, itu kan doa lengkapi dengan usaha. Jadi kalau doa doang orang itu bohong, tapi kalau usaha doang orang itu sombong. Nah, maka kita lengkapi dua-duanya. Doanya ada dengan Qul A'udzu Birabbin Nas, usahanya memang kita bersihkan hati kita. Kita lihat hati kita. Sudah benar-benar menghadap Allah atau belum. Kemudian kita kosongkan hati kita ya, dari segala yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Sadari kita sedang menghadap siapa, sedang berada di depan siapa, dan akan bermunajat, akan bernikmat-nikmat dengan siapa. Kita sadari. Malu, kita harus malu. Kalau ketika ngumpul, ketika sowan, ketika bermunajat kepada Allah, ternyata isi hatinya hanya kelalaian-kelalaian dan keinginan-keinginan duniawi yang busuk. Masyhun, busuk, berbau, tidak sedap. Gitu. Jadi jangan sampai sholat kita itu hanya pengen dapat rezeki, hanya pengen dapat perkara-perkara keduniaan gitu. Hilangkan semua itu, fokus tawajuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita sedang hadapkan sekarang ini. Lanjut. Wa'alam annahu ta'ala muttali' ala sariratik wa nadhirun ila qalbik. فإنما يتقبل الله من صلاتك بقدر خشوعك وخضوعك وتواضعك وتضرعك واعبده في صلاتك كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Setelah berusaha mengosongkan hati dari selain Allah, fokus hanya kepada Allah, yakini juga bahwa Allah adalah zat yang maha tahu, Allah zat yang maha melihat, Allah zat yang maha mendengar, pasti banget tahu apa yang ada di dalam hati kita. Seluruh rahasia-rahasia kita pasti tahu. Dan Allah Subhanahu wa taala hanya akan menerima sholat seseorang tergantung khusyuknya, khudunya, khudu itu merendahkan diri, ya. Tawadu juga merendahkan diri, tadarru juga memohon-mohon, apa sih bahasa Jawanya, mendeple-deple gitu ya. Kayak melas ya, tadarru itu kayak melas-melas. Nah, itu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu yang harus kita tampakkan di dalam hati kita. Jangan ada sedikit pun perasaan sombong, kayak nggak butuh, ya udah sholat yang penting ngelaksanain perintah aja. Tidak seperti itu, tapi kita menghadap dengan penuh kerendahan diri, meminta, memohon, memelas-melas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikatnya sholat akan diterima tergantung kekhusyuan kita. Kemudian kita sholat seolah-olah melihat Allah. Nah, ini sebenarnya panjang pembahasan ru'yatullah, tapi terlalu jauh ya, melebar, nggak usah dibahas. Pokoknya usaha aja walaupun nggak bisa ya. Di dunia jelas pasti nggak akan bisa kita melihat Allah, tapi usaha aja. Seolah-olah kan bahasanya itu kan nakataro, seolah-olah bisa ngelihat gitu. Karena udah tahu nggak bakal bisa lihat, maka hadisnya kan ditambah. Fa in lam takun tara fa innahu yarak.
pasti kamu nggak bakal bisa lihat. Gitu. Maka kalaupun kamu nggak bisa lihat, yakinilah bahwa Dia, Allah, Zat yang Maha Melihat, pasti akan melihat kita semua ketika sedang sholat maupun di luar sholat. Dan ini adalah definisi dari ihsan yang dijelaskan dalam hadis panjang yang disebut dengan hadis Jibril, yang beliau berubah jadi sahabat, pura-pura nanya tentang iman, Islam, dan ihsan agar sahabat dapat pelajaran dari pertanyaan dan kejadian tersebut. Kemudian selanjutnya, fa in lam yahdur qalbuk wa lam taskun jawarihuk liqusuri ma'rifatika bi jalalillahi ta'ala faqaddir anna rajulan salihan min wujuhi ahli bait yanzuru ilayka liya'lama kayfa salatuk fa 'inda dhalika yahdur qalbuk wa taskun jawarihuk thumma irji' ila nafsik wa qul ya nafsas su' ala tastahi min khaliqika wa maulaka idh qadarta itla'a 'abdan dhalil min ibadihi 'alaika wa laysa biyadihi darruka wala naf'uka khasha'ta jawarihak atau khashi'at jawarihuk wa hasunat salatuk thumma innaka ta'lamina annahu mutalli'un 'alaik wa la takhsha'ina li'azamatihi ahuwa Allah ta'ala 'indaka aqal min ibadi fama ashadda tughyanuka wa jahluka wa ma'adhama adawatuka li nafsika wa 'alij qalbak bihadzal hayl fa'asa ay yahdura ma'aka fi salatika fa innahu laysa laka min salatika illa ma aqalat minha wa amma ma utiyat ma'al ghaflah was sahw fa huwa ila al istighfar wa takfir ahwaj. Ini yang agak ngeri. Selanjutnya, kalau kita udah usaha menawajuhkan hati kita, menghadirkan hati kita biar fokus kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum mulai sholat, ini semua dari tadi Bapak-bapak, Ibu-ibu adalah belum mulai sholat ya. Ini semua adalah persiapan sholat, adab-adab persiapan sholat. Jadi kalau kita sebenarnya ngikutin ini bisa lama bener sholat kita ini. Karena persiapannya aja kayak gini. Tawajuhin dulu, fokusin hati, bisa nggak? Ngeluarin semua selain Allah dari hati. Kok nggak bisa-bisa? Sebelum takbir itu masih kepikiran segala macam. Maka kata Imam Ghazali, saya kasih tips. Gimana caranya biar kamu bisa? Pertama dikasih alasan dulu. Kenapa sih kamu nggak bisa? Karena kamu emang belum kenal dengan Allah. Jadi kalau kita bertanya-tanya kenapa sih saya susah fokus tawajuh dalam sholat, maka itu jawabannya adalah karena kurang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bahkan belum mengenal Allah Subhanahu wa taala sehingga sulit untuk bisa fokus tawajuh dalam sholat. Nah, tapi kata Imam Ghazali nggak apa-apa, saya kasih tips caranya gimana biar kamu bisa tawajuh. Kamu bayangin aja deh, ada seorang yang soleh, seorang kiai, seorang yang kita segani, ya, lagi ngeliatin kita sholat. Nah, kalau contoh zaman sekarang sih, kalau santri ada kiainya, lihat dia lagi sholat. Kalau suami atau istri ada mertua lagi liatin dia sholat. Itu kan pasti sholat kita benar-benar berubah dan berbeda. Ya, kekhusyuan kita meningkat drastis ketika kita sadar ada seseorang yang kita segani sedang mengawasi kita. Dari bentuk fisiknya aja udah beda. Biasanya kita agak lemes-lemes gini, begitu lihat ada mertua atau ada guru atau ada siapa yang kita segani langsung. Biasanya cepat, Allahu Akbar, langsung Allahu Akbar. Langsung seperti Imamul Haramain. Ya, sangat meresapi sholatnya. Nah, kata Imam Ghazali, bukan itu tujuannya. Kata Imam Ghazali, sudah terjadi kayak gitu, baru ngomong sama hatimu sendiri. Hei, hati yang sangat busuk dan buruk.
Kok kamu bisa sih sama seorang makhluk yang rendah bisa khusyuk gitu? Tapi untuk Allah kamu nggak bisa. Jadi ini adalah tips untuk ngerjain hati kita sendiri. Gimana biar bisa khusyuk ya? Kita anggap ada kiai, ada mertua, ada orang yang kita segani, langsung tambah khusyuk, baru habis itu marahin. Dasar hati kurang ajar, sama makhluk bisa kayak gitu kesannya, tapi sama Allah gak ada sedikit pun kesan Anda. Gitu loh. Apakah kamu anggap Allah itu lebih rendah daripada mertuamu? Lebih rendah daripada kiaimu? Kamu anggap apa Allah Subhanahu wa taala? Maka kata beliau, alij qalbak, obatin hati kamu dengan cara ini. Bihadzal hil. Fa'asa ayahdura ma'aka. Kalau udah dimarahin gini, insya Allah hati kita akan malu. Oh iya ya Allah, kok saya depan makhluk aja kok kayak gini. Depan Allah kok nggak bisa. Insya Allah akan muncul kemampuan kita untuk menambah ketawajuhan dan kekhusyuan kita dalam sholat. Bahkan kita sekarang tuh aneh ya. Bukan hanya makhluk. Benda mati bisa bikin kita lebih takut daripada Allah. Apa? CCTV. Coba, di mana ada CCTV, gerakan kita pun diatur kan. Ngupil nggak akan berani depan CCTV. Garuk-garuk nggak akan berani depan CCTV. Gitu. Tapi nggak sadar bahwa CCTV Allah Subhanahu Wa Taala 24 jam melihat kita. Jadi ini tips yang sangat luar biasa dari Imam Ghazali untuk kita biar bisa lebih tawajuh lagi, lebih khusyuk lagi dalam sholat. Oke, lanjut. Faidah hadhara qalbuk. Ketika hati kita udah bisa tawajuh nih, ya, bisa fokus kepada Allah dengan cara Imam Ghazali tadi. Fala tatrukil iqamah. Jangan lupa sebelum sholat mengumandangkan qamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai akhir. Nah. Karena iqamat ini termasuk sunnah-sunnah dalam sholat. Baik sendirian maupun berjamaah. Rasulullah SAW hampir nggak pernah meninggalkan azan dan iqamah dalam setiap sholat beliau. Sehingga sholat fardu tapi ya, sholat fardu khusus. Babnya kan ini sholat adab-adab sholat fardu. Maka Imam Syafi'i dalam hal ini Imam Ghazali, mazhabnya Syafi'i, beliau juga berpendapat bahwa iqamah itu sunnah. Nah, wa in kunta wahdak, kalau kamu sholat sendirian. Wa in intazarta hudura jama'atin fa'adzin, maka azanlah. Kalau kamu sholatnya berjamaah, maka disunahkan juga sebelum qomat azan dulu. Maka disunahkan juga sebelum qomat azan dulu. Nah, di sini ada sedikit perbedaan pendapat sebenarnya ya. Pendapat mu'tamad, qaul ashah yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i adalah mau sholat sendiri, mau sholat berjamaah, tetap sunnah azan dan iqamat. Di sini Imam Ghazali hanya menyarankan azan kalau berjamaah, tapi kalau sendiri cukup qomat saja. Nah, ini adalah pendapat pribadi Imam Ghazali dan didukung oleh Imam Nawawi, beberapa ulama Syafi'i juga, ya, tapi tetap pilihan mazhab mu'tamad Syafi'i adalah sunnah azan dan iqamah baik ketika sholat sendiri maupun ketika sholat berjamaah. Gitu. Adapun alasannya macam-macam lah, nanti terlalu jauh ya. Yang penting segitu aja. Lanjut. Summa akim. Nah, kalau udah qomat, udah azan, udah qomat, siap, hati fokus, akim. Gitu. Baru qomat. Setelah azan udah siap baru qomat. Nah, sekarang selanjutnya fa idza aqamta. Ketika kamu sudah selesai azan dan qomat udah beres ya. Ternyata belum mulai lagi, salat ini belum mulai, Masya Allah ya. Kalau kita ikutin ini lama salat kita ini, tapi berkualitas. Ketika udah selesai azan, sudah qomat,
Katakanlah di dalam hati. Fa idza aqamta wa qul fi qalbik. أودي فرض الظهر لله تعالى وليكن ذلك حاضرا في قلبك عند تكبيرك ولا تغرب عنك النية قبل الفراغ من التكبير وارفع يديك عند التكبير بعد إرسالهما أولا إلى حذو منكبيك وهما مبسوطتان وأصابعهما منشورة ولا تتكلف ضمنها ولا تفريجها ضمنهما ولا تفريجهما بحيث تحاذي بإبهامك شحمتي أذنيك وبكفك منكبيك فإذا استقررت في مقرهما فكبر ثم أرسلهما برفق. Nah, dah mulai nih, dah memulai sholatnya sekarang. Ya, cuman didahului sebelum mulai, ya, terakhir nih. Adab-adab yang terakhir. Katakanlah dalam hatimu, aku menunaikan sholat fardu zuhur contohnya, ya, atau sholat apapun. Di sini Imam Ghazali nyontohinnya sholat zuhur. Aku niat, ya, aku menunaikan kewajibanku sholat zuhur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ya menunjukkan bahwa Imam Ghazali benar-benar mazhab Syafi'i itu lain. Karena mazhab-mazhab lain tidak mewajibkan yang namanya niat. Hanya sunnah aja bagi mereka. Jadi langsung Allahu Akbar tanpa gini-ginian sah-sah aja. Nah, tapi untuk mazhab Syafi'i, niat yang di dalam hati itu wajib. Adapun yang di lafadz itu hanya membantu aja. Gitu. Boleh untuk membantu tawajuhnya yang diniat karena susah banget untuk menghadirkan yang diniatin. Sampai dipesanin sama Imam Ghazali, wal yakun dzalika hadir. Harus ada, bukan hanya di mulut, niat sholat zuhur 4 rakaat, ya. Karena Allah itu jangan hanya di mulut, tapi harus hadir di dalam hati dan bareng ketika takbir. Nah, maka ini yang agak sulit, ya. Jadi videonya jelas ya. Jadi kita niat di dalam hati itu berbarengan dengan kita takbir dan angkat tangan juga. Jadi ada 3 hal yang harus ada dalam satu waktu. Yang pertama niat, ya Allah, saya niat sholat zuhur 4 rakaat karena Allah. Itu belum, jangan dulu kan belum takbir dan belum niat, belum angkat tangan. Jadi begitu kita hadirkan niat bareng dengan angkat tangan. Allah. Nah, mulut ngomong, tangan angkat, hati niat. Allahu Akbar. Nah, 3 hal harus berbarengan. Gitu, ya. Menurut ulama yang sedikit ketat, kalau nggak bareng, itu bisa nggak sah sholatnya. Maka kadang kita lihat ada orang-orang yang was-was. Allahu Akbar. Ulangi lagi. Allah sampai akhir. Ya, sampai akhir. Nah, bahkan sampai imam ruku. Oh, bentar. Maka saya tanya tadi. Enggak nyala ya? Kameranya, Pak. Iya nih agak gaptek nih. Kok saya udah pencet-pencet nggak nyala-nyala ya? Sudah, Pak. Sudah. Udah? Iya, sudah, Pak. Sudah. Jelas? Jelas nggak? Jelas, Pak. Ya, jelas. Maaf. Wah, dari tadi nggak kelihatan dong prakteknya. Ya udah, lanjut aja ini prakteknya ya. Jadi ada 3 hal yang harus kita lakukan berbarengan. Pertama, mulut ngomong Allahu Akbar, namanya takbir. Yang kedua, tangan angkat, ya. Nanti ukuran-ukurannya di belakang, pas-pasnya. Tapi untuk niat dulu ini, waktunya, timingnya adalah berbarengan dengan mulut ngomong Allahu Akbar dan tangan diangkat. Pas niat itu bareng harus Allah. Nah ini niat. Jangan duluan niat dan jangan duluan takbir. Bareng.
Allahu Akbar. Ya. Untuk selesainya enggak bareng enggak apa-apa. Nah, tapi kalau bareng lebih bagus lagi. Yang harus bareng adalah awal mulai. Allahu Akbar. Maka kita sering lihat orang yang terlalu was-was, terlalu ketakutan gitu sehingga dia kayaknya belum bareng tadi. Ulangi lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar sampai imam ruku dia masih Allahu Akbar terus. Itu juga enggak bagus karena banyak was-was. Pentingnya baca surat Qul A'udzu Birabbin Nas tadi. Ya. Jangan sampai enggak niat. Ya, jangan sampai enggak niat. Dan jangan Imam Ghazali termasuk yang ketat ini juga ya. Jangan hentikan niat sampai selesai takbir. Jadi Allahu Akbar baru niatnya selesai. Nah ini agak susah sebenarnya tapi ya kita latihan kan. Allah niat. Saya niat sholat zuhur karena Allah Subhanahu wa taala. Pas bar sama Allahu Akbar. Jadi jangan duluan niatnya maupun jangan duluan takbirnya. Agak sulit tapi insya Allah bisa dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan usaha yang sungguh-sungguh. Oke. Kemudian ya ini angkat tangan tadi seperti yang saya contohkan, ba'da irsal. Jadi angkat tangannya ini nggak boleh kita dari kantong atau dari awalnya udah kayak gini ya. Jadi angkat tangan ini harus diawali dengan irsal. Irsal itu dilepas ke bawah. Digantungin ke bawah, los gitu. Jadi nggak boleh kita takbir itu sambil posisi selain irsal itu nggak boleh. Harus lagi dilepas, baru Allah naik. Ya. Ila hadwi mangkibain, seukuran bahu. Ya. Seukuran bahu. Nah angkatnya. Jangan terlalu rapat segini. Ya, jangan juga terlalu lebar segini. Ya. Jadi seukuran bahu kita masing-masing. Allah. Kemudian posisi jari sekarang, ya. Wa asabi'uhuma mangsyurah. Sedang mangsyurah itu, ya. Terbuka tapi nggak terlalu gini, ya. Ini serem banget. Sholat apa? Juga nggak usah terlalu rapat. Seperti ini. Rapat benar. Ini nanti untuk disujud, ya. Sujud sunahnya gini rapat. Takbir itu sedang aja. Ya biasa aja, normal lah gini. Enggak terlalu lebar dan enggak terlalu rapat seperti ini ya, jarinya itu. Lebarnya sebahu kita angkat. Allah ya. Jadi jarinya itu enggak terlalu lebar dan enggak terlalu rapat. Kemudian ukurannya, tingginya. Nah, tadi kan lebarnya udah ya. Lebarnya sebahu, posisi jari udah. Nah, sekarang tingginya. Apakah sedada? Ataukah tinggi banget segini? Nah, maka ukuran tingginya adalah seukuran jempol kita itu ada di bawah ujung telinga sini. Nah, gini. Ya. Yang nggak harus nempel, tapi lebarnya itu loh untuk mengukur lebarnya. Jadi nggak terlalu sempit, nggak terlalu lebar segini, ya. Seukuran dekat dengan telinga lah, bawah telinga segini aja. Ya, nah kata beliau terakhir, ketika kamu udah bisa istaqorta, tetap mengumpulkan segalanya dari awal, baik kekhusyuan, ketawajuhan, kesucian, gitu. Ya, semuanya kau udah bisa, baru dan posisi niat juga, posisi tangan, posisi jari. Cukup Pak. Ya, cukup saja presentasinya. Siap. Karena kalau diteruskan nanti habis keburu asar, Pak. Silakan, Oke. moderator. Maaf. Ya. Maaf. Monggo. Ditutup aja Pak, ditutup dulu Pak. Oh iya. Terima kasih teman-teman semuanya sudah mendengarkan, memperhatikan. Mohon maaf kalau kepanjangan karena di sini asarnya jam 4. Saya kira sampai jam 4.
Cukup sekian saja dari saya, kurang lebih saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, demikianlah tadi penyampaian materi yang telah disampaikan oleh Pak Barli, ya sangat jelas dan baik sekali. Alhamdulillah. Kepada Pak dosen yang saya hormati serta Bapak Ibu yang saya banggakan, untuk sesi selanjutnya yaitu tanya jawab, atau barangkali ada yang mau menambahkan materi yang telah disampaikan oleh Bu Nenden dan Pak Barli. Monggo silahkan. Terima kasih Bu Eroh. Saya ingin bertanya, tadi terkait dengan adab tidur. Tadi yang disampaikan oleh Bu Nenden sangat bagus, kemudian diuraikan dengan urut. Akan tetapi saya tergelitik satu pernyataan dari Al-Ghazali yang menyatakan bahwa ketika kita tidur itu hendaknya dalam keadaan berzikir. Apakah Imam Al-Ghazali terkait dengan kaifiyah atau seperti tadi yang dikatakan Al-Ghazali mengatakan bahwa sebaiknya kita tidur, seharusnya kita tidur dalam keadaan berzikir, itukah ada cara atau tips dari Al-Ghazali bagaimana agar kita itu bisa tidur dalam keadaan berzikir? Karena kalau menurut kami bahwa tidur itu an-naum akhul maut, kita tidak sadar bahkan ketika kita tidur itu akal kita hilang sehingga tidak bisa berzikir. Dan sehingga karena akal kita hilang ketika kita tidur, sehingga dalam ilmu fikih itu di salah satu syarat iqdarus sholat. Ini yang pertama. Yang kedua, saya juga ingin bertanya kepada Ustadz Barli. Apakah sholat yang tadi dimaksud oleh Al-Ghazali itu adalah eksplisit sholat fardu atau bukan? Karena tadi yang disampaikan oleh Ustadz Barli bahwa sholat itu ya harus tawajuh, kita harus menghadap pada Allah. Hanya kepada Allah tidak boleh niat kita itu untuk keduniawian, tidak boleh. Akan tetapi di sisi lain kan ketika kita meminta sesuatu, misalnya hujan, kita kan boleh dengan tawasul sholat istisqa kan seperti itu. Artinya ketika kita sholat tidak semata, ya betul kita tujuannya kepada Allah, akan tapi kadang-kadang kita minta sesuatu yang bersifat duniawi, seperti salah satu contoh adalah sholat istisqa atau sholat minta hujan kan seperti itu. Kemudian yang ketiga, ini mohon maaf Gus dosen. Yang ketiga terkait dengan tips yang dijelaskan oleh Ustadz Barli terkait dengan supaya kita bisa tadarruk, bisa tawajuh, bisa khusyuk. Itu salah satu cara, tipsnya adalah ketika kita sholat ada orang yang memperhatikan kita. Ibaratnya orang tua kita lah, tadi digambarkan sebagai mertua. Apakah itu malahan bukan unsur riya kalau seperti itu? Oh, terima kasih. Terima kasih Bu Nenden. Bu Nenden mau jawab? Pak Taufik. Saya ulangi lagi untuk pertanyaannya ya. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana kita tidur dalam keadaan berzikir sementara di saat kita tidur itu seperti orang mati ya. Yang kedua, apakah sholat yang maksud sholat fardu bukan yang dicontohkan Ustadz Barli? Yang ketiga, ketika sholat, gimana Pak Taufik? Yang ketiga, mohon maaf diulangi lagi. Yang ketiga itu apakah benar-benar nggak boleh minta dunia sama sekali dalam sholat? Iya, begitu. Ya, mohon penjelasannya. Bu Nenden mau jawab atau saya semua aja? Enggak, Bapak dulu, enggak. Siap. Berarti Bu Nenen juga nanti menambahin. Ya, Bapak dosen dan teman-teman izinkan saya menjawab ya semampunya. Yang pertama, Bapak Taufik, Masya Allah luar biasa nih. Saya kira kalau udah kelas-kelas senior berumur itu nggak terlalu kritis. Ternyata masih kritis juga. Bapak Taufik yang pertama, bagaimana prakteknya orang tidur sambil zikir, sedangkan kita tidur itu tidak sadar ya, walaupun ada
beberapa orang, Salam. walaupun ada beberapa orang hebat sih ya yang tetap berzikir walaupun sambil tidur, yaitu diantaranya Rasulullah SAW. Walaupun tidur hati beliau tetap berzikir. Namun yang dimaksud Imam Ghazali di sini bukan itu, ya. Jadi kata-kata tidur sambil berzikir maksudnya adalah berzikir sampai tidur, bukan dalam keadaan tidur masih tetap bisa zikir, bukan. Tapi hendaklah berzikir terus sampai ketiduran. Itu maksudnya. Sehingga tidak bertentangan dengan logika kita, gimana orang tidur bisa berzikir. Gitu. Jadi kita zikir terus sampai plek ketiduran dalam keadaan berzikir. Dan itu didukung oleh hadis yang berkata, ingatlah aku ya dalam keadaan duduk, berjalan, berdiri, berbaring. Nah, jadi kita maksudnya zikir sampai ketiduran. Dan itu juga bisa kena nanti di antara adab tidur lain kan, hendaklah tidur dalam keadaan suci. Tadi ada harus berwudu. Nah, sedangkan tidur itu sendiri termasuk membatalkan wudu. Bagaimana bisa orang tidur dalam keadaan suci? Nah, maksudnya sama kayak zikir. Hendaklah suci sampai plek tidur. Itu maksudnya. Pertanyaan pertama bisa dipahami ya. Yang kedua, apakah sholat sunnah atau sholat fardu saja? Jadi Pak Taufik, yang diajarin Imam Ghazali tadi sebetulnya itu untuk sholat umum semua, fardu dan sunnah ya. Cuman terkait yang azan iqomahnya aja baru beliau tafsilkan seperti itu ya, dan yang niat juga ada beberapa, tapi untuk kekhusyuannya dua-duanya. Nah, kemudian apakah boleh minta dunia? Boleh sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala kan udah firman juga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sangat boleh. Salat minta uang, ya justru kalau salat kita nggak mendapatkan roti di dunia, bagaimana salat kita bisa mendapatkan surga di akhirat? Gitu ya. Terus kenapa Imam Ghazali melarang? Kita kembali lagi ke mata kuliahnya ini. Ini yang dibahas kitab Bidayatul Hidayah adalah kitab tasawuf. Yang mana para aktivis sufi tasawuf ini memang menjauhkan dirinya dari dunia. Jadi bukan nggak boleh minta dunia, cuman karena tasawuf ini anti dengan dunia, nanti dulu lah, nggak usah dibahas, nggak usah diminta. Pokoknya akhirat Allah, gitu. Standarnya lebih tinggi jauh daripada kita. Ketika kita sudah minta akhirat, dunia pun akan dapat. Itu standarnya Imam Ghazali. Kalau kita semua kita minta, Pak, seluruh masalah justru waktu penyelesaiannya dalam sholat. Wasta'inu bis-sabri was-sholah. Mintalah pertolongan kepadaku dengan sabar dan sholat. Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir, apakah tips dari Imam Ghazali tadi malah menjelaskan riya? Betul. Karena Imam Ghazali ngasih cara untuk kita. Orang-orang yang nggak bisa ikhlas kalau nggak ada riyanya dulu awal. Jadi saking jauhnya kita, ada kata-kata kan hasanatul abror sayyatul muqarrabin. Jadi bagi kita udah bagus, tapi bagi muqarrab itu mesti jelek. Imam Ghazali menyadari itu. Umat di akhir zaman akan jauh benar dari agama kalau saya nggak kasih contoh yang dekat sama dia, yang ria-ria. Gitu loh. Dia nggak akan bisa paham. Maka dikasih contoh yang agak ria dikit, tapi habis itu kan kita disuruh negur hati kita sendiri. Hei, masa sama makhluk kamu terkesan sama Allah? Enggak. Jadi rianya dihilangkan lagi di akhir. Tapi awal harus agak ada ria-rianya dikit. Terima kasih. Itu saja jawaban saya. Mudah-mudahan bisa memuaskan Pak Taufik. Terima kasih Ustadz Barli. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Barli. Selanjutnya, barangkali Pak Bambang mau bertanya atau Pak dosen? Izin bertanya ya. Siap. Baik Pak. Saya tadinya ngantuk, jadi melek nih. Alhamdulillah. Maaf. Pak Ustadz Barli cukup membuat kita ini tergugah dalam konteks bahwa hakikinya puasa itu bukan sekedar tidur, tapi untuk membahas. Saya juga baru hari ini nggak tidur.
Tapi untuk belajar dan mengkaji sesuatu yang bermanfaat gitu. Nah, tadi saya agak terkesan seperti ini, Pak Barli ya. Saya panggil Pak Ustadz aja lah. Biar kelas A ada Pak Ustadznya. Bebas. Terkait dengan niat. Bahwasannya begini, niat itu kan ada di dalam hati. Perlukah kita harus mengucapkan secara lisan gitu kan? Sementara itu tadi yang disampaikan atau ditanyakan oleh sahabat kita, Kang Mas Taufik. Kang Mas Taufik juga sebetulnya Pak Ustadz itu di Wonosobo. Kayaknya semua di sini Ustadz. Ila anak. Jadi maksud saya begini, Pak Bardi ya. Ini konteksnya bahwa niat itu kan tidak perlu serta-merta kita ucapkan. Tidak serta-merta harus seperti itu. Artinya ketika kita sudah berwudu, dari mulai sejak berwudu, kemudian masuk ke masjid atau misalkan di rumah, itu kan berarti kita memang sudah kita niatkan untuk bersolat. Ya, baik itu sholat yang munfarid maupun sholat dalam berjamaah seperti itu di masjid. Nah, jadi apakah memang betul harus diucapkan seperti yang tadi Pak Barli sampaikan dalam materi tadi, ataukah memang ada dalil yang menyebutkan bahwa cukup di hati saja niat itu, gitu. Kira-kira begitu ya. Mohon diuraikan nih. Barangkali juga teman-teman juga ya ini kaitannya dengan pembelajaran untuk kita semua ya, gitu. Siap. Mangga Pak Barli. Terima kasih. Jadi untuk masalah niat itu yang wajib ya dalam mazhab Syafi'i hanya yang dalam hati. Ya, selain dalam hati itu nggak ada kewajiban sedikit pun. Bahkan yang kuat sunnah pun enggak sebenarnya. Itu loh untuk melafatkannya. Ya, ada yang berpendapat sunnah tapi yang kuat tuh enggak sunnah juga melafatkan. Nah, masalahnya sekarang terakhir adalah kita ini ketika dibantu lisan pun kadang-kadang hatinya tuh belum bisa niat. Gitu. Kita udah usolli fardhu zuhri 4 raka'atin lillahi ta'ala. Allah hilang, kosong hati kita. Gitu. Nah, jadi sebenarnya perlafatan itu hanya untuk membantu agar bisa niat dengan baik. Maka ketika ada orang yang bisa berniat dengan baik tanpa perlu melafatkan, maka sah-sah saja, tidak ada masalah, oke-oke aja. Gitu. Jadi yang wajib hanya niat dalam hati. Nah, ulama-ulama mutaakhirin ya, khususnya Syafi'i, khususnya lagi di Indonesia, itu berinisiatif. Kayaknya umat zaman sekarang kalau nggak dibantu pelafatan susah deh dia fokus niatnya. Akhirnya di kitab-kitab fikih banyak disebutkan bagus untuk menggunakan pelafatan sebelum niat. Jadi intinya untuk membantu aja. Jadi kalau bisa tanpa itu tidak ada masalah. Kian. Mungkin saya Pak Ustadz Barli terkait dengan Pak Bambang tadi. Ini sebenarnya terkait dengan niat ini menjadi menjadi khilafiyah yang sangat luar biasa. Bahkan di beberapa organisasi itu ada perbedaan. Mungkin Pak Barli bisa menjelaskan kalau di kitab itu kan ada sunnah. Sunnah itu kan ada yang bersifat furu'iyah dalam arti itu adalah hukum fikih. Ada yang berarti sunnah itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah, baik qauliyah, fi'liyah maupun ta'ririyah. Ya, yang dimaksud di sini yang sampaikan Pak Barli tadi, sunnah itu apakah sunnah yang bersifat furu'iyah atau sunnah yang memang diajarkan Nabi terkait dengan watalah fudubiyah as-sunnah itu tadi. Kalau Syafi'i jelas Aniyatu fil qalb wa mahalu fil qalb wa talafudu biha as-sunnah. Itu kalau Syafi'i kan seperti, tapi implementasi dari Syafi'i itu kan dalam bentuk artinya sunnah itu mayusabu fa'iluhu walayunga qabu tarikuhu, kan seperti itu konteksnya. Mungkin bisa diperjelas supaya tidak terjadi salah tafsir nantinya. Yang dimaksud sunnah jadi secara umum semua lafaz sunnah kalau tempatnya ada di kitab fikih, maka itu yang dimaksud sunnah furu'iyah. Mayusabu fa'iluhu itu wala yu'aqabu tarikuhu. Selagi dia ada di kitab fikih ya secara umum.
Gitu. Nah, nanti kalau di luar kitab fikih baru bisa definisi sunnah, segala sesuatu yang dikerjakan Nabi, atau sunnah juga bisa kebiasaan-kebiasaan, secara bahasa kan sunnah juga artinya itu. Tapi untuk konteks ini yang masalah niat khususnya ya, ataupun fikih secara umum, maka yang dimaksud talafudzuhu sunnatun adalah dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak ada masalah gitu. Dan kalau di kitab yang lebih tebal lagi, di antara tujuannya adalah yang saya sebutkan tadi, bisa menambah ketawajuhan ketika niat di hati gitu. Coba aja kalau kita praktek sholat lah, dipakai lafadz dulu dengan enggak gitu, nanti beda rasanya. Lebih bisa tawajuh dengan yang pakai lafadz. Tapi kalau enggak juga enggak ada masalah. Kita longgar aja. Ampun. Sekian. Ya, Siap, terima Ustaz. kasih Sabali. Ayo monggo Pak dosen. Silahkan Malu. mau menambahkan Terima materi. kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah berdiskusi mengenai pembahasan tadi etika tidur, kemudian mempersiapkan diri untuk sholat, dan tentunya etika sholat itu sendiri. Pertama, tadi Al-Ghazali memberikan beberapa tips kepada kita mengenai bagaimana kita bersiap-siap untuk tidur. Jadi tadi sebenarnya ada pertanyaan menarik, dan sebenarnya tadi ada beberapa terjemahan yang agak mispersepsi yang tadi akhirnya menimbulkan kesalahpahaman soal bagaimana caranya tidur bisa sambil berzikir. Dan tadi sudah diluruskan oleh pemateri bahwa yang dimaksud bukan tidur sambil berzikir, tapi tidur dalam keadaan dirinya berzikir. Redaksinya kan sebagai berikut: wal ya'khuzka an-naumu wa anta 'ala dzikrillah. Wa anta 'ala dzikrillah ta'ala wa 'ala taharah. Tidurlah kamu dalam keadaan berzikir dan dalam keadaan suci. Ay ala halati dzikrillahi wa ala halati taharati. Itu maksudnya. Jadi ini mengajarkan kepada kita bahwa bagusnya orang Islam itu tidur dalam keadaan suci dan mengingat Allah. Ini berbeda dengan umat selain Islam, bahwa di dewasa ini kan banyak sekali aktivitas-aktivitas yang mendikte kita. Mendikte dalam artian orang disibukkan dengan berbagai aktivitas sampai dia lelah. Misal ya main HP atau jualan online atau apapun itu. Nah, saya kira begini Bapak Ibu. Pesan Al-Ghazali atau saran Al-Ghazali sekitar 9 abad yang lalu ini masih tetap relevan bagi kita, terutama mengenai bahwa kita itu tidak boleh terlalu mati-matian mengenai perkara dunia tadi. Bahkan dunia yang keras ini Bapak Ibu kan sudah mengajarkan atau memberi pelajaran kepada kita bahwa banyak orang itu rela mati-matian menginjak harga dirinya sampai dari bangun tidur sampai tidur lagi itu mikir urusan dunia. Pesan Al-Ghazali dan juga ini tentunya pesan baginda Rasul tentunya bahwa tidur itu kan kakak atau adiknya mati, ya mirip-mirip dengan mati, setengahnya mati dia tidur. Nah, bagaimana kalau kita setelah tidur justru tidak bangun lagi? Nah, maka beruntunglah bagi orang-orang yang tidur
dalam keadaan mengingat Allah dan minimal berdoa sebelum tidur. Kalau doa yang biasa kita lafalkan kan yang sangat pendek sekali itu loh Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim wa amut. Itu saja sudah untung sekali Bapak Ibu bahwa kita sebelum tidur itu masih berdoa. Bayangkan betapa banyak orang itu tidur ya tidur saja. Dalam artian ya tidak peduli apa pekerjaan atau perbuatan yang mengiringi orang tersebut sebelum tidur. Jadi ini penting bagi kita bahwa etika sebelum tidur itu sangat relevan. Dalam artian kita mempunyai hikmah bahwa iya ya, kita ini bahkan di Ramadan ini sekalipun kita yang harusnya fokus ibadah Ramadan tetap saja bagi sebagian dari kita sebelum tidur itu harusnya kita berdoa. Paling tidak berdoa ya, paling tidak berdoa. Atau ya tadi kalau bisa bersuci kemudian berzikir. Zikirnya apa saja? Kalau di sini tadi dijelaskan ayat kursi, amanah rasul, ikhlas, al-ikhlas, muawwidzatain, kalau bisa tabarok, kalau bisa. Makanya begini, Al-Ghazali ini pintar Bapak Ibu, bukan cuma ngomong tidur dalam keadaan berzikir. Beliau sengaja memilih opsi dengan bacaan yang banyak. Itu tuh tidur bukan karena dia berzikir Bapak Ibu, tapi karena saking capeknya nggak selesai akhirnya ngantuk. Jadi baca tabarok kan lumayan panjang tuh. Baca Bismillahirrahmanirrahim aja lumayan bagi sebagian orang itu ini kok kenapa harus baca doa dulu gitu kan. Jangan kan begitu. Baca ayat kursi saja kita tuh lumayan panjang. Apalagi ini ayat kursi, amanah rasul, al-ikhlas, al-muawwidzatain, tabarok. Jadi di satu sisi Al-Ghazali itu memberikan saran sebagai sebuah etika, di satu sisi pinter beliau itu ini orang bisa ngantuk dalam keadaan berzikir karena saking panjangnya yang dia baca. Makanya dia ngantuk kemudian tertidur. Ini mulia sekali. Jadi solusinya bukan solusi yang mustahil Bapak Ibu. Menurut saya ya. Bagi saya ini bukan solusi yang mustahil yang diberikan oleh Al-Ghazali. Betapa tidak kita tidur dalam keadaan berzikir, ya iyalah zikirnya saja panjang gitu kan. Ayat kursi, kemudian al-ikhlas, amanah rasul sampai selesai al-akhir Baqarah gitu kan. Kemudian al-ikhlas, al-muawwidzatain baru terakhir tabarok. Jangan-jangan kita baru sampai al-ikhlas kemudian sedang ngantuk. Itu alhamdulillah Bu. Alhamdulillah ngantuknya nggak disengaja tapi memang kita ngantuk atau tidur dalam keadaan berzikir. Itu kan luar biasa. Nah, itu soal etika tidur. Makanya tadi disebutkan misalnya jangan sampai kalau kita tidur asal-asalan kemudian apakah kita yakin kita bangun lagi? Makanya doa pendek Bismika Allahumma ahya wa amut itu juga siapa tahu nanti menolong kita. Gara-gara kita rutin berdoa itu sebelum tidur, ya memang kita hidup dan mati kita itu menyebut nama Allah. Kira-kira begitu. Kemudian ketika bangun, ya sama kata Al-Ghazali, ulangi yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu etika setelah bangun tidur. Kemudian sholat. Etika sholat. Jadi etika sholat itu diantaranya tadi kan kita harus menutup aurat. Ini pun sebenarnya adalah termasuk syarat sah kalau dalam fikih. Kemudian fastaqbilil qiblata qa'iman murawihan baina qadamaika. Hadap kiblat dan seterusnya. Tadi sudah dijelaskan. Kalau bisa membaca Qul a'udzu birabbin nas. Supaya apa? Supaya menjaga diri dari gangguan setan. Kemudian supaya kita menghadirkan hati kita dan mengosongkan hati kita dari kewaswasan. Sebab apa? Jadi begini Bapak Ibu, wahdir qalbaka, hadirkan hati kita dan kosongkan dari kewaswasan. Misal begini, biasanya kita segala perbuatan atau pekerjaan yang masih kita kerjakan, terus kemudian kita sholat, pastikan kita merasa
tenang dulu, dalam artian merasa yakin bahwa pekerjaan itu tidak akan mengganggu sholat kita. Contoh, sebentar lagi waktu asar, kemudian berbuka puasa, siap-siap buka puasa, masak ya ibu-ibu atau bapak-bapak juga masak, nggak apa-apa misalnya. Pastikan ibu-ibu memastikan waktu masak ibu tidak mengganggu waktu sholat. Dalam artian, wah ini masak nasi sekian jamnya sudah sholat. Jangan diingat-ingat udah gosong belumnya atau apa dan seterusnya. Artinya, ahdir qalbaka itu pastikan segala urusan dunia dan juga wafarrihu minal wasawis itu sudah lepas. Artinya kosongkan dulu segala hal yang bisa mendistraksi kita, yang bisa mengganggu kita. Makanya begini, hikmah dari taharah, bersuci, ya kan, sebelum sholat, itu artinya ketika kita yakin bahwa kita sudah taharah, itu artinya segala hal yang kita lakukan itu sudah berhenti dulu sebelum wudhu. Jadi jangan sampai kita wudhu tapi masih menyisakan suatu pekerjaan. Itu yang membuat kita was-was. Itu yang membuat kita itu masih kepikiran apapun itu. Bahkan kalau kita lagi belajar sekalipun, tinggalkan dulu belajarnya. Tinggalkan dulu belajarnya. Kita lagi kerja, kita tinggalkan dulu pekerjaannya. Nah, artinya kita wudhu saja Bapak Ibu, itu sudah selesai. Sudah menghentikan aktivitas kita dulu baru wudhu. Jangan sampai kita wudhu, kemudian masih kepikiran, ini belum. Tidak. Pastikan, hentikan dulu segala aktivitas, supaya kita apa? Supaya kita benar-benar bisa muwajihan, menghadap tadi loh. Supaya kita artinya benar-benar apa ya siap. Jangan sampai sudah wudhu, sudah pakai mukena ibu-ibu, atau sudah pakai peci, sudah pakai sarung, bapak-bapak misalnya keinget jemuran. Ya enggak, jangan sampai angkat jemuran dulu baru wudhu. Nah, artinya itu yang dimaksud wa ahdir qalbak. Tadi kemudian dicontohkan oleh Al-Ghazali begini Bapak Ibu. Sebagaimana kita ketahui, Al-Ghazali itu ahli usul fikih juga. Makanya begini. Tadi Al-Ghazali memberikan apa ya? Sebuah saran bagi orang yang tidak bisa fokus sholatnya. Itu andaikan beliau mengkiaskan. Makanya begini. Al-Ghazali mengkiaskan kepada bagaimana seseorang itu ketika sholat kok dilihat oleh orang tertentu. Yang itu memang hina. Tapi begini, maksud saya, yang saya tangkap dari Al-Ghazali adalah bahwa ini merupakan cara paling mudah bagi kita sebagai orang yang awam. Jadi Al-Ghazali memberikan kiasan yang paling bisa dimengerti oleh orang awam. Bukan Al-Ghazali menyuruh kita untuk berlaku seperti itu ketika sholat. Dilihat mertua, dilihat macam-macam, bukan. Kira-kira begitu. Ala tastahyi min khaliqika wa maulak. Idh qaddarti al-ittila' ala abdin ya. Idh qaddarti ittila' abdin dzalilin min ibadihi alaik. Kamu tidak malu misalnya kamu dilihat oleh khaliqmu dan tuanmu. Ini ngomong ke hati. Makanya pakai dhamir ki. Kamu bisa misalnya fokus ketika dilihat oleh hamba yang juga sama-sama hina. Ini artinya begini, Al-Ghazali bukan kita, jadi ibaratnya begini, supaya kita fokus sama Allah, supaya kita fokus terhadap sholat kita, paling tidak tuh begini. Kita bayangkan kalau kita misalnya dilihat orang sholatnya. Kayak praktek sholat begitu. Ya sama begitu. Artinya ini qiyas aula kalau kata usul fikih. Yang Allah itu lebih utama daripada makhluk. Ini qiyas aulawi. Maka artinya begini. Kalau kita misalnya mengatakan wajah tu wajia di iftitah itu berarti memang fokus untuk Allah. Sejauh ini Bapak Ibu, sejauh ini yang saya pahami, orang sering bertanya-tanya,
bagaimana kita khusyuk sholat. Dari berbagai literatur fikih yang kita baca, tidak ada satu ulama pun yang punya tips paling manjur untuk khusyuk sholat. Yang paling mungkin bagi kita adalah kita sholat sesuai rukun dan apa-apa yang harusnya kita lakukan dalam sholat. Itu saja. Artinya begini, jika kita tahu betul bahwa misalnya iftitah itu begitu, misalnya takbiratul ihram begitu, al-fatihah begitu, dan seterusnya, ya paling tidak kita secara fikih itu sah. Soal diterima atau tidak, itu urusan nanti. Nah, maksud saya, yang paling penting, kita bisa fokus dulu atau tidak. Ya, fokus dalam artian, yang wajib kita kerjakan, yang sunnah kalau bisa dikerjakan, ada ab'ad, ada hayat, kemudian yang membatalkan sholat, jangan sampai kita lakukan. Itu saja. Dan seringkali kita bertanya begini, bagaimana caranya kita sholat tidak pengen dilihat orang? Kadang kan begini, sebagian dari kita tuh begini, wah masa saya bapak guru di masjid nggak tahiyatul masjid, ada murid-murid saya, masa saya bapak guru habis taraweh nggak ba'diyah langsung taraweh, misalnya begitu kan, dilihat orang. Ya, makanya kita latihan. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan. Jadi kita sholat karena siapa? Makanya kita harus berlatih, Bapak Ibu. Pokoknya gini saja. Sholat itu kan ada yang wajib, ada yang sunnah. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Kita harus, supaya kita objektif Bapak Ibu, kita harus senantiasa mengatakan yang wajib itu wajib, dan yang sunnah itu sunnah. Seringkali kan itu begini, di sesuatu yang membatalkan sholat dalam kitab-kitab yang kecil itu, tidak boleh meyakini yang sunnah menjadi fardu, yang fardu menjadi sunnah. Itu sebenarnya ada hikmah Bapak Ibu. Jadi, misal, seperti qobliyah asar, atau seperti qobliyah subuh. Itu kan kita meyakini itu sunnah. Tapi karena lagi di jamaah di masjid, masa sih saya nggak qobliyah? Begitu kan. Nah, itu kadang-kadang yang yang membuat kita itu didikte oleh orang. Makanya begini saja. Wajib ya wajib, sunnah ya sunnah. Kayak taraweh. Misalnya kita seringkali berbagi soal keutamaan taraweh setiap hari. Malam kesekian itu kan. Menurut saya, biarlah taraweh menjadi sunnah. Tidak boleh menjadi wajib. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu nggak pengen taraweh, nggak taraweh saja. Gusti, ya Allah saya nggak pengen taraweh. Kenapa? Karena sunnahnya sudah. Dalam artian, bukan dalam artian menyepelekan itu kesunahan kemudian kita tinggalkan, bukan. Tapi supaya tahu bahwa orang tahu itu sunnah. Dan tidak akan pernah menjadi wajib. Makanya jangan paksakan diri, ibu lagi berpergian, bapak lagi mudik misalnya. Jangan paksakan diri taraweh. Uang puasa saja yang wajib boleh batal ketika menyentuh jarak qasar. Kok orang bela-belain taraweh, begitu loh. Bisa dipahami. Nah, dalam artian begini, untuk kita bisa melatih ikhlas, kita harus selesai dulu dengan pengetahuan fikih, Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa tahu bahwa sesuatu itu karena Allah. Wong kita hukumnya saja tidak paham. Misalnya begini, orang itu harus zuhud, orang itu harus warok, tidak mengkonsumsi hal yang syubhat bahkan yang haram. Bagaimana tahu itu haram atau syubhat? Itu kan dari fikih. Nah, dalam artian begini, bidayatul hidayah tidak sepenuhnya ini kitab tasawuf, juga tidak sepenuhnya ini kitab fikih. Dalam artian justru ini menjadi peringatan bagi kita bahwa tetaplah fikih itu yang utama. Tetap fikih itu yang utama. Ya tadi, bagaimana Bapak Ibu bisa zuhud, tidak mencintai dunia, bahwa ini halal, ini haram.
atau tidak wirai, yaitu menjaga diri dari sesuatu yang syubhat. Bagaimana tahu kita itu syubhat kalau bukan dari perkara fikih? Bagaimana tahu itu halal? Bagaimana tahu itu haram? Nah, bagaimana kita bisa berlatih ikhlas atau berlatih fokus dalam sholat? Ya sholat saja. Sholat saja. Misalnya begini, habis ini kan asar nih, ya bagi sebagian PIB. Kalau lagi sempat ya qobliyah, tidak sempat ya tidak qobliyah. Itu saja. Kayak duha. Kalau sempat ya duha, kalau tidak ya tidak apa-apa. Itu yang artinya kita tetap ikhlas. Artinya ya latihan, tetap latihan. Tapi paling tidak masih itu tidak pernah duha. Nah, terus begini. Tadi soal bagaimana kita kalau sholat itu pengen meraih dunia. Tadi sudah ditanyakan misalnya sholat istisqa. Sholat minta hujan. Bagi saya, misalnya sholat istisqa atau sholat hajat, ya kan? Jelas-jelas namanya sholat hajat. Sholat karena kita butuh sesuatu. Sebenarnya bukan dibalik sholat untuk kita sesuatu, tapi karena kita memang butuh Allah terhadap segala sesuatu yang kita butuhkan, maka kita menghadap ke Allah. Itu yang membuat kita bahwa segala kebutuhan kita itu tidak ada apa-apanya dibanding Allah. Jadi jangan dibalik logikanya, menurut saya Bapak Ibu ya, kalau kita pengen dapat sesuatu terus kemudian sholat, itu boleh saja sah. Dalam artian secara pemikiran pun itu tidak salah. Tapi coba kita berpikir begini, bahwa segala sesuatu yang kita butuhkan, itu solusinya adalah menghadap Allah. Supaya kita tahu betul bahwa Allah lah segala-galanya yang kita butuhkan, lebih dari yang kita butuhkan. Makanya di awal-awal tadi, di pembahasan takarrub kepada Allah, taat, itu kan begini. Kalau kita mengerjakan sesuatu yang Allah sunnahkan kepada kita, Allah itu akan mencintai kita dan akan memberi dari apa yang kita butuhkan, lebih dari apa yang kita butuhkan. Makanya begini contoh, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Tahajud itu bisa membuat kita mendapatkan posisi di sisi Allah yang dipuji. Tapi sebenarnya itu bukan tujuan dari salat. Tapi itu hanya dampak. Kalau kita misalnya Bapak Ibu misalnya yang belum PNS misal tahajud terus supaya dapat PNS. Itu tidak salah juga tidak sepenuhnya benar. Nanti bisa jadi ketika sudah jadi PNS, tahajudnya selesai. Kalau cara berpikirnya, kerjakanlah ibadah-ibadah yang sunnah kalau kamu ingin mendapatkan sesuatu. Kalau cara berpikirnya seperti itu. Tapi, kalau cara berpikirnya dibalik, saya itu punya banyak kebutuhan, tapi tidak ada kebutuhan yang paling baik selain kebutuhan saya terhadap Allah. Maka saya sholat. Sholat apapun itu, maka saya ibadah. Makanya begini. Ini kaitannya dengan misalnya takdir. Anggap saja Bapak Ibu yang jadi PNS, itu sudah takdirnya. Tidak ada urusannya dengan sholat. Maka jadi PNS atau tidak pun itu sudah takdirnya, tapi takdir saya adalah sholat kepada Allah yang lebih baik. Jadi untuk berlatih ikhlas itu ya tadi pertama bagi saya yang wajib tetaplah wajib, yang sunnah tetaplah sunnah. Dalam artian terutama yang sunnah, kalau kita bisa melakukannya lakukan, kalau tidak ya sudah. Duha misalnya. Kalau Bapak Ibu ada waktu senggang, duha ya duha. 2 rakaat pun boleh. Masa tidak boleh? Terus sudah jangan dipikirkan. Jangan dipikirkan ketika habis sholat, ya sudah sholat. Nah, tapi kan begini. Yang membuat orang itu kan seringkali merasa. Ada rasa ujub. Wah, saya sudah sholat duha. Berarti saya sudah dekat dengan Allah. Bukan. Justru kita habis itu sholat terus karena merasa belum dekat. Orang itu seringkali ke manusia begini Bapak Ibu ya. Misalnya Bapak Ibu
ke kiai atau ke guru. Karena merasa sudah dekat, seringkali bisa bebas apa saja perilakunya di hadapan beliau-beliau. Justru kalau orang yang benar-benar merasa dekat dengan kiai, justru dia merasa tidak tahu apa-apa. Seringkali begitu, harusnya kan begitu idealnya begitu. Jadi bagaimana kita bisa sholat dengan baik? Ya tadi, sholatlah memang karena tujuannya ya ingat Allah. Bagaimana kita bisa ingat Allah? Iki waktu azan. Oh berarti kita harus segera sholat. Karena Allah sedang memanggil dalam tanda petik. Allah sudah memanggil kita untuk sholat. Jadi ya memang ini agak rumit sih Bapak Ibu secara praktek ya. Tapi memang mau tidak mau harus kita latih. Bagaimana kita bisa tahu kita ikhlas kalau tidak bisa kita latih, tidak pernah kita latih? Ya sama kayak sedekah. Cara kita melatih sedekah itu kan bukan soal publikasi atau tidak publikasi. Cara kita melatih sedekah dengan ikhlas adalah kita sudah tidak peduli lagi dengan pahala atau dosa. Wah, saya sholat apa? Tarawih karena ganjarannya sekian. Enggak. Kita sudah tidak peduli lagi dengan dosa. Sama kita baca Al-Quran Bapak Ibu ya di Ramadan. Dilipat gandakan kebaikannya. Orang yang sudah tidak berpikir pahala atau ikhlas, itu ya tidak peduli lagi dia mau khataman berapa kali atau baca berapa juz setiap harinya. Karena pikirannya, ya Allah, saya pengen mendekatkan diri dengan Engkau di Ramadan ini dengan Quran di antaranya. Sudah tidak mikir lagi, wah hari ini saya satu juz sekian puluh halaman. Berarti kebaikannya sekian. Nanti bisalah habis ini nggak baca Quran lagi gitu loh. Sampai Ramadan tahun depan. Itu kan tidak begitu. Nah, kita beribadah karena memang tujuannya kita yang butuh. Jadi tidak ada salahnya kita makanya begini. Kalau apakah kita itu menjual dunia dengan akhirat kita? Pertanyaannya, apakah kita kalau misalnya pengen kaya terus suatu hal, apakah kita termasuk menjual dunia dengan akhirat kita? Ya tidak juga. Lagi-lagi semua tersimpan pada niat. Nah, niat itu yang tahu kita. Niat itu yang tahu kita. Niat itulah yang membuat kita itu seberapa konsisten melakukan suatu perbuatan. Itu niat. Tadi misalnya soal niat dalam sholat. Itu kan ikhtilaf ya. Dalam mazhab Syafi'i sendiri misalnya, sebagian mensunahkan untuk dilafalkan, sebagian menyatakan tidak. Karena masing-masing punya dalil. Tapi intinya begini, soal niat ya Bapak Ibu, itu menjadi patokan segala perbuatan kita, terutama ibadah. Tadi, kalau Bapak Ibu taraweh atau kita semua taraweh di masjid, karena kita mengejar apa misalnya, yaitu masa sih bapak-bapak nggak taraweh gitu kan, masa sih ibu-ibu nggak taraweh, nggak tadarus gitu kan. Nah itu berarti ya tadi kita berbuat sesuatu karena orang. Bahkan kan dalam tasawuf itu begini, berbuat sesuatu karena orang lain itu disebut riya, meninggalkan sesuatu karena orang lain disebut syirik. Makanya ya sudah, kalau kata orang Cirebon, ongko-ongko saja, biar-biar saja. Tidak peduli dengan apapun. Ya, ini kayak contoh ujian paling pertama kita sholat asar nanti. So, kita bisa milih mau qobliyah atau tidak. Kalau pengennya qobliyah, kalau tidak ya sudah. Bukan karena begini, kita qobliyah bukan karena masa saya sudah segini di masjid jadi imam masa nggak qobliyah gitu. Nah, itu berarti kita yang tahu sendiri bagaimana apakah kita ikhlas atau tidak. Kira-kira begitu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai minggu depan kita libur dulu, nanti akan saya beritahukan kapan kita berkeliaran lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak dosen atas penyampaian materinya. Mudah-mudahan kita bisa mengerti dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Amin. Selanjutnya yaitu penutup atau doa. Namun sebelum
gitu, saya akan menyimpulkan sedikit materi yang dibahas oleh Bu Nenden dan Pak Barli. Kesimpulan adab tidur. Jika hendak mau tidur, hantarkan tempat tidurmu dengan menghadap kiblat. Lalu tidurlah di atas sisi kananmu seperti tidurnya mayit di liang kuburnya. Ketahuilah bahwa tidur adalah bagaikan kematian dan terjaga adalah bagaikan bangkit. Bisa jadi Allah menggenggam rohmu di malam itu. Maka dari itu, bersiap-siaplah untuk menghadapinya dengan tidur dalam keadaan suci atau berwudu terlebih dahulu. Engkau tidur seraya bertaubat dan meminta ampunan dari semua dosa dengan tekad tidak ada bebat maksiat lagi. Bertekadlah untuk berbuat baik kepada semua muslim jika Allah membangunkanmu. Ingatlah bahwa engkau akan berbaring di liang kubur seperti itu seorang diri, hanya ditemani oleh amalmu. Engkau hanya akan dibalas sesuai dengan amal perbuatanmu itu. Kemudian membaca doa mau tidur. Selanjutnya kesimpulan adab sholat dari Pak Barli. Ketika kita hendak melaksanakan sholat, kita harus bersih dan suci dari kotoran dan najis yang terdapat di badan, pakaian, dan tempat sholat. Juga harus menutup aurat dari pusar sampai dengkul untuk laki-laki, tapi lebih utama untuk laki-laki agar lebih sopan apabila menggunakan pakaian yang pantas ketika hendak sholat. Karena kita menghadap Allahul Khaliq atau Allah yang telah menciptakan kita. Dan batas aurat bagi kaum wanita ketika sholat adalah seluruh anggota tubuh dari atas kepala sampai bawah kaki, kecuali hanya wajah dan kedua telapak tangan yang tidak termasuk aurat. Selanjutnya, untuk sholat berdiri menghadap ke arah kiblat, usahakan niat tersebut hadir dalam hati ketika saat bertakbir. Kemudian baca iftitah termasuk kesunahan juga dan ta'awud termasuk kesunahan juga. Kemudian baca Fatihah termasuk wajib. Harus fasih dalam bacaan terutama makhorijul hurufnya. Ketika berdiri usahakan untuk senantiasa menunduk dengan hanya memandang tempat sholatmu atau sejadah. Hal itu akan membuatmu lebih berkonsentrasi dan membuat hatimu lebih khusyuk. Kemudian ruku, i'tidal sampai dengan salam harus disertai dengan tuma'ninah atau diam sebentar. Karena tanpa tuma'ninah sholat tidak akan sah. Ya, demikian kesimpulan yang disampaikan oleh Bu Nenden dan Pak Barli. Selanjutnya penutup atau doa. Siapa Pak? Muzaki ya. Penutup atau doa yang akan disampaikan oleh Kak Jaki. Saya sebagai moderator undur diri dan mohon dimaafkan jika banyak kesalahan dan kekurangan. Untuk Kak Zaki, saya persilahkan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadirin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa hibati ajmain. Syarillahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahlil fitri unsa wa zakar. Rabbi wa faqihna wa faqihhum bima tartadi qaulan wa filan karuman warzuqil kulli halalan daiman wa akhilla aqtiya ulama tahudhu bil khairi wa nuqfa kulla syarr. Rabbana asrih lana kulla syu'un wa aqirra bir ridha minkal uyun waqdi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tina rusul mannun waghfiristur anta akram man syatrun.
salata wa tafshal Mustafa man ila al-haqqi wa da'a wa alal ali kiramin alal suhbil malabi guru rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.